Halo teman-teman Rainer Budiarto, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing cara kita membangun rumah yang mewah, yang bagus dengan lahan yang terbatas. Bagaimana jika saya katakan kita itu bisa membangun 640 meter persegi bangunan, luas bangunan dengan tanah itu yang hanya standar. Jadi katakanlah nggak besar-besar banget seperti saya ceritakan. Jadi sekarang kita itu mau melihat rumah urban, rumah perkotaan strateginya. Strategi membangun rumah perkotaan 5 lantai yang masterpiece, yang indah. Dibangun hanya 160 meter persegi tanah. Kita mau membangun itu masterpiece, jadi karya yang luar biasa, karya yang bagus, karya yang istimewa dengan di lahan 160 meter persegi. Ini bukan hanya rumah teman-teman, tapi vertical fortress, bisa kita sebut juga benteng. Jadi itu benteng tempat perlindungan yang bagus. Jadi ada basementnya, ada tempat fitness, pusat fitness kebugaran bisa dibangun. 10 meter kolam renang, ya, sampai akuarium di atas, di rooftop, sebutannya rooftop ya, tempat paling atas dari rumah. Jadi tuh bangunnya harus bagus banget. Ini jadi kalau kita bisa membangun ini dengan lahan yang terbatas, ini adalah suatu koleksi yang strategis. Bisa membangun suatu yang hebat, itu baru top, baru hebat, dan itu malah kita sebagai kolektor, kita sebagai yang nanti buat masa depan itu jadi bagus teman-teman. Jadi kita seperti mengumpulkan barang mewah. Kita nggak perlu keluar uang yang lebih besar di lahan, tapi dengan lahan yang kecil aja itu kita bisa sebagai kolektor barang mewah. Nanti itu nilainya berkembang karena tanah bangunan itu biasanya meningkat, terus meningkat. Tergantung makanya kemewahannya, tergantung area, tergantung hasil kerjanya, tergantung konsistensi kita membangun rumah itu. Tidak hanya tidak hanya lahan semata, tidak hanya tempat bangunan semata, tapi kita memaksimalkan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita itu kita udah ukur, uang kita sekian, kayak gitu. Kekuatan kita dengan lahan sekian, kecil aja, misalnya nggak besar, tapi bisa membangun sesuatu yang hebat, kita akan menghasilkan untung yang besar. Seharusnya demikian gitu teman-teman. Kita itu membangun untuk masa depan. Tanah ini kita membangun untuk masa depan. Karena kalau kita punya keluarga, kalau kita sebagai keluarga baru, kita punya anak kecil, kayak gitu. Dia akan tumbuh dewasa, kayak gitu kan. Itu kan berkembang, itu nilai tanah akan naik. Keluarga menikmati hidup di sana. Itu adalah suatu investasi yang besar dan untuk membangun ini kita membutuhkan engineering yang kritis, jadi arsitektur yang kritis. Kita tidak dapat hanya menata bricks bahan-bahan bangunan, batu bata kita tata gitu, nggak bisa begitu. Untuk yang bangunan 5 lantai, tanahnya itu harus dites sondir tes, dan fondasinya harus di board piles, jadi betul-betul harus di fondasi yang kuat banget gitu. Pilar-pilarnya harus kuat, kokoh banget, jangan sampai gampang ambruk gitu. Makanya ya, biarpun tanah terbatas, kita punya uang, kita harus kritis, kita harus bertemu orang-orang baik kayak gitu. Jangan asal ngaco juga kayak gitu. Ya kelihatan bangunan bagus sama bangunan murah, bangunan cepat roboh itu akan kelihatan semua teman-teman. Tapi di sini adalah ada strategis yang real, nyata, rahasianya itu adalah perawatan. Keseluruhan fasad rumah ini dilindungi oleh homogeneous tile, memudahkan untuk pembersihan. Karena mencat, kita melapisi cat untuk rumah 5 lantai setiap beberapa tahun adalah mimpi buruk ya. Ya, cat mahal loh. Harga cat tuh mahal. Jadi teman-teman itu ini kita bangunnya itu, rumah ini saya lihat di video itu menggunakan HT, homogeneous tile, yang mudah dibersihkan hanya dengan dilap begitu.
ini melindungi matahari dan hujan. Tentunya itu biaya mahal juga di awal ya, tapi untuk masa depannya itu lebih free maintenance asal nggak jatuh aja. Ya, itu bahan bangunan, makanya masang juga harus pinter, tapi lebih minim perawatan tuh, jangka panjang banget kayak gitu. Kemudian ada di rumah ini ada hidden details, jadi detail-detail yang tertutup dan lift, karena 5 lantai akan capek loh kalau harus manjat 5 lantai ya, menanjak 5 lantai kayak melangkah 5 lantai. Maka dari itu home lift tidak bukan hanya kemewahan, bukan suatu yang kemewahan, adalah tetapi terpenting adalah kebutuhan untuk rumah yang dibangun vertikal. Ya, rumah dengan lift modern hanya membutuhkan tentang membutuhkan daya seperti oven dapur. Jadi membuat itu apa ya? Cocok gitu dengan tempat tinggal yang privat, tempat tinggal pribadi. Ya. Jadi pemakaian listriknya itu nggak sampai jor-joran seperti tempat umum, tapi lebih reasonable gitu teknologi, jadi home lift gitu. Kemudian interior mengikuti ruang terbuka, konsep ruang terbuka, tinggi, langit-langit yang tinggi ya, void itu apa ya, kalau ini kan ada batasan gitu. Nah kalau void itu kita bisa melihat tinggi gitu, melayang tinggi melihat ke atas, langit-langit yang tinggi membuat jejak kaki itu seperti terasa kita seperti melangkah di katedral, di gereja yang mewah, atau enggak di tempat ibadah yang mewah, atau enggak di mall yang mewah ya gitu. Jadi merasakan kemewahan. Walaupun lahan kita kecil, tapi dengan kita bisa melihat tinggi ke atas itu seperti suatu kemewahan yang besar. Bahkan di rumah ini dibangun dapur yang tertutup, dapur yang ngumpet. Jadi ini bagus gitu, menjaga estetika, kebersihan, dan profesionalitas. Setiap inci diperhitungkan dalam bangunan rumah ini, saya lihat. Jadi kesimpulannya, rumah perkotaan membuktikan bahwa kemakmuran tidak hanya kita memiliki tanah yang masif, yang besar gitu. Jadi ini adalah tentang secara strategis kita menggunakan lahan yang ada ya, tapi tetap realistis semuanya. Dalam mengumpulkan sebagai pengumpul strategis ya untuk menguntungkan masa depan gitu. Langkah yang smart, langkah yang pintar adalah sering sesuatu kita harus bisa memikirkan yang impossible, yang mustahil. Yang mustahil itu jadi dengan membangun ke atas, dengan membangun secara pandai, pintar, dan membangun untuk generasi-generasi berikutnya, masa-masa berikutnya. Jadi kita harus pandai, pintar kayak gitu. Oke teman-teman, itu yang saya mau bagikan. Saya Rainer Budi Harto. Jangan lupa subscribe ya, pencet tombol subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.